Oke, halo guys-guysku semuanya, kembali lagi dari gameplay Human Resource Machine ya. Ya barangkali kita akan masuk ke level yang berikutnya setelah kemarin kita menyelesaikan apa yang terakhir itu ya kemarin tuh ya. Zero Terminated kalau nggak salah ya. Ya, Zero Terminated Sum. Oke, sekarang akan kita langsung gaskan aja ke yang berikutnya ya. Let's go. Oke, jadi kalau nggak salah kemarin tuh level 21 ya. Sekarang tuh harus kita udah masuk level yang ke 22 guys. Let's go. Nah, ini dia. Bisa milih antara 22 atau 23, tapi kita sesuai urutan aja gitu ya. Yang 22 dulu, oke? Fibonacci Visitor. Oke. Apakah ini seperti urutan angka Fibonacci? Kita gaskan aja ya. Ya, jadi kalau nggak salah Fibonacci itu seperti apa ya? Penjumlahan per dua angka terus secara terus menerus gitu ya. Oke, this back hallway is for advanced employees only. Oh my god. Advance bro, I just want to be here. Okay, let's go. This night shift assignment optional, you know. And dia difficult. Oh, mungkin gara-gara itu ya, gara-gara opsional. Makanya tadi kita bisa milih yang lain gitu ya, bisa milih yang langsung level ke 23. Tapi nggak apa-apa, kita gaskan aja gitu ya. If you need transfer help, just looking for golden spiral. Oke, ya pokoknya intinya kita lihat di sini ya. For listing in the inbox, send outbox the full Fibonacci sequence up to, but not exceeding. Jadi kayak Fibonacci-nya nggak boleh melebihi dari ini apa namanya, nggak boleh melebihi dari angka yang tertera di sini. Contoh 5 berarti Fibonacci-nya nggak boleh lebih dari 5. Habis itu di bawah 5 tuh kita udah langsung habis itu outbox ambil yang inbox baru lagi gitu harusnya ya. Oke, if inbox is 10, outbox should be, nah ini ya kalau contoh nih. Kalau inboxnya 10, maka outboxnya harus 1 1 2 3 5 8. Nah, kenapa bisa kayak gini ya kan? What is Fibonacci sequence as your burst or Fibonacci search box? Oke, jadi intinya gini. Kalau kita lihat polanya di sini ya, 1 1 2 3 5 8 bla bla bla. Ini penjumlahan secara berurutan gitu loh. Contoh ya, awalan 0 dulu di sini. 0 tambah 1 1 gitu ya. Terus 1 tambah 1, oh sorry sorry, 0 tambah 1 ya kan. Baru hasilnya di sini 1 gitu ya. Baru 1 tambah 1 sama dengan 2, 1 tambah 2 sama dengan 3, 2 tambah 3 sama dengan 5, 3 tambah 5 sama dengan 8 dan seterusnya gitu ya. Terakhir ini 3 4 tambah 5 5 sama dengan 8 9. Jadi gitu terus. Angka yang pertama ditambah angka yang kedua, ya kan? Jadi angka yang ketiga, lalu angka yang kedua ditambah angka yang ketiga jadi angka yang keempat gitu, gitu terus gitu ya. Oke. Jadi kalau seperti ini, kita mungkin bisa cek di sini ya contohnya ya. Kalau misalnya inboxnya 10, berarti Fibonacci harus satu satu. Ini pakem ya. Jadi kayak mau angka angka berapapun pasti dimulai dari satu satu 2 bla 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 segala macam gitu ya. Lalu tambah satu 2, satu tambah 2 3, 2 tambah 3 5, 3 tambah 5 8. Oke, 8 ini masih kurang dari 10 ya, jadi masih aman. Kemudian 5 tambah 8 sama dengan 13. Nah, 13 itu nggak kita masukkan lagi ke inboxnya gitu ya, karena dia udah lebih dari 10. Nah, kita coba example di sini. Oke nih ya, contoh 7 dan 21. Oke, untuk yang 7 berarti 1 1 2 3 5. Udah cukup sampai sini ya. Cukup sampai 5 karena kalau misalnya ditambah lagi 3 tambah 5 sama dengan 8 gitu ya. Dan 8 tuh nggak bisa kita masukin di outbox ya karena dia udah melebihi dari si 7 gitu ya. Baru kita ambil inbox baru yaitu 21 gitu ya. Nah, berarti dimulai lagi. 1 1 2 3 5 8 13 dan 21. Oke. Karena 21 ini karena 21 ini adalah jumlah dari 8 ditambah 13 ya. Dan dia hasilnya sama dengan si apa namanya? Dengan si inboxnya. Jadi dia tetap masuk gitu ya. Kalau sama ataupun kurang itu harus tetap masuk. Tapi kalau lebih itu nggak boleh masuk. Nah, gitu ya intinya. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita gaskan aja. Oke, kayaknya langkahnya akan panjang. Coba kita cek dulu Amazon challenge-nya. Oke, size-nya gede cuy, 19 bro. Speednya lagi. Speednya lagi 156. Oke lah nggak apa-apa ya. Berarti mending kita mending kalau optimization challenge-nya kita lihat ya, kita lihat hoki-hokian dulu. Mana yang duluan kita capai, apakah yang size atau yang speed. Kita gaskan dulu aja. Artinya kalau misalnya kita mau membuat Fibonacci, kita nggak bisa mengoutbox si inboxnya ini. Inboxnya ini cuma sebagai ya apa namanya? Ini apa namanya? Apa istilahnya itu? Dummy aja gitu loh ya kan. Untuk kemudian kita lakukan operasi. Kalau misalnya dia udah lebih dari si inboxnya, maka dia nggak apa namanya nggak beroperasi lagi itu. Berarti kita harus mengambil si nolnya ini ya kan untuk kita letakkan di atas sini mungkin gitu ya. Jadi kita awalnya yang awalnya di sini 0 0 1 gitu kan. Habis itu jadi 1 1, habis itu ditambah lagi jadi 2 1.
Ya, gitu-gitu terus ya. Intinya kita perbarui. Contoh gini deh, langsung aja ya, inbox. Habis itu kita copy itu dulu ke sini. Habis itu kita langsung copy from yang ini gitu ya. Copy from yang ini kita letakkan di 3 dan 4 aja ya. Biasanya kalau Fibonacci ini di sini dia akan menghitung per dua angka gitu kan. Berarti kita cukup pakai 2 tile saja seperti itu. Berarti kita copy itu ke 4 dan copy itu juga ke 3 gitu ya. Ya, seperti ini. Oke. Setelah itu, ya kan, yang harus kita lakukan adalah, nah, sebelum kita masuk ke looping ya, kita harus memastikan dulu bahwa yang masuk pertama adalah angka 1. Karena angka 1 ini dia belum ada operannya gitu ya, belum ada apa namanya, penjumlahan yang pakemnya gitu. Berarti kan awalnya masih 00 gitu kan. Berarti yang di 3 ini, ya kan, itu harus kita bump dulu sekali gitu. Kita bump sekali ya. Kita bump sekali. Jadi dia nilainya jadi 1 gitu. Baru 1 ini gitu kan, kita tambahkan dengan 0 gitu ya. 1 tambahkan dengan 0 di sini, baru hasil yang kita letakkan di 4 gitu ya. Jadi dia akhirnya menjadi 1 gitu ya. Bam 3, baru hasilnya tadi kita copy tuh ya ke 4. Oh enggak, jangan dulu. Bam 3 ini kan mau kita harus masukin outbox dulu ya sekali ya. Berarti kita outbox dulu sekali. Ya, outbox sekali baru kita copy from si 3 ini. Baru kita add dengan 4, baru kita copy tuh. Nah, kita copy itu ke si 4 ini gitu ya. Jadi ini sekarang menjadi 1 gitu. Awalnya 1 0 di sini ya. Ini yang pertama, ini yang kedua, sekarang berubah ya kan. Jadi 1 1. Ya benar seperti itu. Oke. Lanjut. Setelah kita copy itu ke sini, ya kan. Yang kita lakukan selanjutnya adalah, ya, kita harus membandingkan nilai yang ini ya kan dengan nilai yang si ininya apa namanya? Nilai inboxnya gitu ya. Berarti kita ambil inboxnya dulu. Setelah itu kita bandingkan dengan yang kita operasikan terakhir tadi ya. Kita sub ke sini. Nah, gitu ya. Misal nih 5 dikurang 1 berapa sih? 4 kan? Nah, selama dia masih plus ya kan. Selama nilainya masih plus, maka dia akan terus melooping gitu ya. Nah, jadi kita di sini kasih aja jump if negatif ya kan. Ketika nilai negatif baru dia kembali ke inbox awal gitu untuk mengambil yang baru gitu. Jadi kalau misalnya udah nilainya negatif gitu ya, udah nilainya minus, baru dia ambil yang baru. Seperti itu ya. Tapi kalau belum, maka dia akan melooping terus. Kita harus mengoutbox satu-satu gitu ya. Oke. Habis sub 4 ya kan. Kalau misalnya hasilnya masih plus, artinya kita tinggal copy from si 4 ini. Habis itu kita outbox gitu ya. Ya benar seperti ini. Oke, bener ya kayak gini ya. Nah, lalu lanjut lagi. Di sini kita nggak bisa hanya menggunakan satu sequence seperti ini. Karena apa? Karena akan ada saat dimana kita harus mengoperasikan ke yang 3 ini ya kan. Baru ketika mendapatkan hasil ya kita letakkan di outbox juga gitu ya. Karena di sini dia bukan hal yang pakem bahwa yang di 3 itu yang pertama, yang 4 itu yang kedua, nggak gitu ya. Dia bisa tuker-tuker. Jadi contohnya gini. Kita langsung gaskan aja ya. Misal sekarang gilirannya yang angka terakhir 3, berarti setelah kita outbox ya kan, kita akan menjumlahkan kembali ya kan. Kita akan copy from yang ini, lalu kita akan jumlahkan kembali ke yang sebelumnya ya. Berarti ke 1 yang di sini tadi. Hasilnya berarti kan sama dengan 2 ya kan. 2 itu kemudian kita copy tuh. Nah, kita copy itu ke yang baru di sini. Nah, ini kan yang awalnya yang lama nih. Ini yang lama, ini yang baru. Sekarang diganti. Jadi ini yang lama, ini yang baru jadi sekarang gitu ya. Nah, gitu ya. Oke, jadi emang gitu dia tuker-tuker. Jadi dia nggak selamanya yang baru itu selalu yang 4, yang lama itu selalu yang 3, enggak ya, ditukar-tukar. Karena dia Fibonacci ya, itu mengesalkannya itu sih. Oke, benar seperti itu. Lalu kita habis kita copy to ke 3, kita tinggal lihat ini nggak sih? Ya kan? Copy from 3 dan 4, copy to 4. Copy from 4 dan 3, copy to 3. Baru kita copy from 5 lagi. Oke, benar ya. Copy from 5 lagi di sini. Oh, sorry. Kok 5? 0 nggak sih? Kita letakkan di 0 kan? Nah, copy to 0, bro.
Aduh, salah. Oke, copy from 0 gini ya. Oke. Copy from 0, habis itu kita sub lagi. Nah, sub lagi dengan 3 sekarang ya. Sub lagi dengan 3. Nah, baru kita jump if negatif lagi, ya kan. Kalau negatif, maka kita akan langsung masukin ke atas ini gitu. Jump if negatif lagi. Kalau misalnya dia hasilnya sudah masih positif gitu kan, maka kita akan lanjut ke bawahnya, itu copy from. Copy from berapa? Berarti copy from yang baru, itu 3 gitu ya. Copy from 3, baru terakhir kita sub dengan outbox, sorry. Outbox ya. Yang ini, bukan yang ini. Baru kita outbox. Nah, terakhir setelah outbox kita jump. Jamnya kemana? Jamnya berarti ke awalan dari setelah kita meletakkan satu yang pertama di sini ya. Berarti kurang lebih ini ya. Kita habis ngebam, ya kan? Habis itu outbox. Nah, baru ya setelah outboxing berarti maksudnya. Nah, setelah outbox ya. Baru kita copy from 3 bla bla segala macam. Oke, harusnya seperti ini aman. Kita cek dulu apakah benar. Oke, nah gini ya, dia taruh ini. Nah, kemudian ini yang pertama ya. Ini yang awal, ini yang akhir. Oke, sekarang diganti. Nah, ini yang awal, ini yang akhir jadinya sekarang ya. Oke, nah gitu. Habis itu diganti lagi, ya kan? Set, nah kemudian ini jadi yang awal, ini jadi yang akhir gitu loh, ya kan? Polanya. Oke, dapat 2. Habis itu diubah lagi. Kita pindah ke sini. Nah, sekarang yang baru yang 3, ya kan? Yang lama yang 2 gitu. Jadi tuker-tuker gitu guys. Oke, nice. One shot ini bro. Tapi ini kepanjangan sih. Tadi 19 ya, nggak apa-apa lah. Siapa tahu kita menang di speed gitu ya. Kita oke-okean dulu pertama. Nah ini ya, lihat nih. Set, nah hasilnya minus, dia langsung ambil yang baru gitu dia guys. Easy peasy bro. Nah diperbarui lagi ya. Ini sekarang yang lama, ini yang baru. Sekarang diganti. Ini yang lama, ini yang baru gitu ya. Nah gitu. Oke, masih plus, berarti kita masukin ke sini. Sekarang ganti lagi ya kan. Awalnya ini yang baru, sekarang ini yang baru gitu ya. Ini yang lama gitu. Selected bro. Easy peasy. Kalau 19 kejauhan kita cepetin aja. One shot bro. Kapan lagi kita one shot bro? Tapi ininya nggak bisa guys. Kebanyakan. That's it bro. 116. Gila jauh banget ini. Wah. Gila. Ini beda 40. Beda 40 step. Ini adalah rekor paling ngeri kita. Bodoh amat size challenge yang segini ya kan. Yang penting rekor kita nih 116 bro stepnya. Tapi emang panjang sih ini. Tapi 116 ini beda 40 loh. Beda 40 dibandingkan dengan ini beda 5 ya. Kayak worth it banget lah ya kan. Worth it banget codingan kita ini. Apresiasi dulu. Luar biasa. Tapi tetap kita jangan berpuas diri. Kita harus menyelesaikan yang size challenge juga ya. Jadi langsung kita gaskan aja ke back lagi ya. Jangan langsung ke elevator, oke? Kita sekarang tandain ini adalah speed ya. Speed. Ya seperti ini. Oke. Wow. Such a beautiful script bro. Oke, kita sekarang bikin yang size. Kita fokus ke size sekarang. Oke, kalau tadi di sini ya kan. Ini tentu ya sangat banyak pemborosan. Lihat outboxnya. 1, 2, 3 ya kan. Terus ini kita melakukan 2 kali sequence karena dia nggak bisa salah satunya gitu ya. Maksudnya nggak bisa kalau kita fokuskan yang akhirnya cuma di 3 doang gitu, nggak bisa. Akhirnya cuma di 4 doang nggak bisa ya. Dia ganti-gantian. Itu yang bikin dia terlalu banyak codingannya. Seperti itu. Berarti ada satu hal yang bisa kita lakukan adalah kita dengan meminimalisir semua ini. Ya kan, kita bikin satu kali ini aja. Satu kali proses aja. Ya kan. Tapi gimana caranya supaya dia tetap bisa pakem gitu ya. Pakem istilahnya itu ya. Di satu titik aja untuk hasil akhirnya. Gitu. Artinya kita bisa membuat dummy. Bisa kita bikin dummy guys kalau kayak gini. Tapi emang langkahnya agak panjang. Gini ya, kita kasih contoh di sini. Misal kita mau ya kan 4 tadi itu adalah yang pertama kita masukin, lalu 3 itu adalah yang kedua ya kan. Nah, setelah itu setiap kita menyelesaikan hasil dari semua operasi ini ya kan. Ya, setelah kita menyelesaikan semua operasi di sini,
satu kali operasi gitu ya, satu kali iterasi. Setelah itu kita simpan dummy hasil akhirnya di 2, contohnya gitu ya. Berarti ini kita mending supaya gampang kita kasih nama aja di sini, yaitu dummy. Nah gini, ini adalah dummy, sehingga kita bisa meletakkan hasil akhirnya tuh ke sini gitu ya. Jadi dia nggak ngambil antara ini atau ini terus-terusan gitu. Sekarang kita coba inbox kayak tadi ya, copy to ini kan. Setelah itu kita akan copy from ini, copy fromnya, iya bener, copy from yang ini dong. Nah baru copy to nya ke sini, baru kita copy to lagi ke sini. Nah yang demi-nya biarin dulu karena kita nanti akan masukin hasilnya ke situ gitu ya. Ini bukan di sini. Nah gini, inbox copy to 0 dulu, baru kita copy from 9, lalu tadi 4, tadi 3. Nah gitu ya. Oke, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita harus ngebam lagi. Misal kita ngebam si 3 ini ya. Nah 3 ini yang paling terakhir tadi, kita bam, habis itu kita letakkan di hotbox seperti itu. Oke, seperti ini pertamanya. Lalu yang selanjutnya kita lakukan adalah kita copy from lagi ya. Kita copy from, misal tadi berarti hasilnya ini 0, ini 1 gitu ya. Ya, berarti sekarang 0-nya ini kan 0 kita tambahkan dengan 1, hasilnya kita letakkan di dummy. Nah gitu ya, berarti copy from 4. Habis itu kita add ya, kita add dengan si 3, hasilnya kita copy itu ke si dummy gitu ya. Nah gitu ya, jadi dia ada tempat simpanan hasil akhirnya gitu guys, jadi lebih mantap gitu ya. Oke, itu yang pertama, kita letakkan ke dummy, baru ya kan, baru hasilnya ya bentar, baru hasil dari ini, hasil dari inbox kita tadi itu kita sandingkan ke dummy. Berarti habis itu kita copy from ini, lalu kita sub ke dummy. Nah ketika hasilnya dia kayak tadi ya, ketika hasilnya dia negatif, maka dia akan naik ke inbox. Tapi ketika dia hasilnya hasilnya positif, maka dia akan langsung lanjut ke yang berikutnya. Tapi kita nggak mau yang berikutnya itu dia malah membaliknya gitu ya. Oke bentar, kita ke outbox dulu nih. Kita ke outbox dulu. Hasil akhirnya itu kita letakkan di outbox. Berarti yang si dummy ini ya kan, setelah dia dapatkan hasilnya ternyata plus ya, bukan minus ya. Berarti dummy ini kita pindahkan ke outbox gitu. Kita habis itu kita copy from dummy, kita letakkan di outbox. Nah ini mending outboxnya biar nggak banyak, kita langsung jam aja guys. Nah gini ya. Ini nggak sih? Iya, langsung kita jam ke outbox seperti ini. Setelah kita outbox, maka yang perlu dilakukan sama dia adalah balik lagi ke copy from 4, add 3. Nggak bisa dong, ini kan sekarang nilai baru. Contoh kita coba tes 0, 0. Oke, ini kita bam, habis itu kita letak di sini, siap. Habis itu ini kita tambahkan, kita letaknya. Oke, berarti urutannya gini ya, ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Oke, aman, kita letakkan situ. Nah kita kan nggak bisa nambahin lagi ya, ya satu terus dong. Kita maunya yang ini sekarang ditambahkan ke 0 gitu loh. Nggak, sorry, yang dummy kita tambahkan ke yang 3 ini. Berarti caranya ya kan, caranya supaya kita kembali lagi ke sini ya kan, tapi dengan pola yang sama tuh. Jadi maksudnya kan gini ya, ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Sekarang yang pertama kita hilangkan, yang kedua kita jadikan yang pertama ya kan, yang ketiga kita jadikan yang kedua. Lalu yang dummy ini ntar isinya yang baru lagi, yaitu hasil jumlah 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu guys. Berarti harus kita pindah dulu ya. Setelah kita masukin ke outbox, setelah kita masukin ke outbox, maka yang di 3 ya kan, yang di tiles 3 kita pindahkan ke 4, baru yang di dummy kita pindahkan ke 3 gitu.
Oke, nice. Ya, yang di 3 habis itu habis outbox ya, copy from. Yang di 3 ini kita pindahkan ke 4. Yang di dummy itu kita pindahkan ke 3. Nah, seperti ini. Udah pas 19 guys. Ini 19 gak sih? Ini 19. Oke, nggak apa-apa. Siapa tahu udah gini doang ya kan? Siapa tahu gini doang, tapi kita copy ke 3, baru kita copy from dari 4 lagi, baru kita add. Jangan di sini dong. Ini kan dia habis dari bam yang 3, kita kan nggak mau langsung ya. Ini semua ya kan sequence dari yang ini, yang kita mengubah semua posisinya itu jangan yang pas setelah outbox. Ya nggak sih? Tapi setelah kita lakukan semua ini nih, setelah kita copy from 4 ini kita add gitu ya. Ya setelah itu berarti habis jump if negatifnya ini. Habis jump if negatif baru kita lakukan ini tadi ya, copy from 3, copy to 4, baru copy from dummy, copy to 3. Oh, enggak. Ini di sini. Nah, gini. Enggak dong, enggak boleh gitu. Bentar. Habis copy from dummy yang di sini itu harus langsung di outbox. Oke, wait. Kita coba ulang. Aduh, rumit guys. Habis copy from dummy harus langsung di jump ke outbox, ya kan? Setelah outbox baru kita perbarui ini. Apakah seperti itu, guys? Gak tahu aku. Oh, gini aja. Ini copy from dummy kita letakkan di sini biar nggak mengganggu gitu ya. Jadi dia kalau misalnya udah subnya hasilnya segitu ya kan, baru kita langsung copy from, habiskan. Oke. Nah, ini masa gini sih, coba. Nah, udah pas banget lagi optimasi challenge-nya. Nah, karena empty value bro, nggak bisa kita langsung copy from dummy seperti ini. Apa ceritanya? Apa ini nggak usah dummy? Dummy ini kan cuma buat pengecoh di sini aja. Dia kan hasilnya selalu akan sama dengan si 3 ini sebelum dia masuk ke operasi yang baru, ya kan? Berarti ini kita ambil aja dari 3, gitu nggak sih? Copy to 4. Oke, berarti ini nggak bisa di awal. Oke, kita nggak bisa di awal ini nggak bisa di awal. Nah, ini bener ya. Tadi ini nggak bisa di awal, berarti habis di A3. Habis di A3 copy to dummy, ya kan? Bener kan? Habis itu baru kita copy from 3, copy to 4, copy from dummy lagi, copy to 3, baru di sub. Sorry. Ya, baru di copy from 0 tadi diambil dari sini, kita sub. Oke, gitu ya. Cocok yang ini ya. Let's go. Oke, nice. Kita lihat di sini ya. Nah, ini kan. Nah, ini yang baru, ya kan? Nah, sekarang diperbarui sekarang. Set, hasilnya 17. Oke, masih aman. Nah, kita letakkan di situ. Nah, baru kita ulang. Sorry, tadi kurang fokus. Ulang. 18 nih, 18. Oke. Delta situ, ambil, letak sini. Oke, ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, baru kita tambah hasil ini adalah hasil yang ketiga tadi, ya kan? Nah, ini kita pindah ke sini, yang ini kita pindah ke sini. Nah, gitu ya. Jadi yang kedua jadi yang pertama, yang ketiga jadi yang kedua gitu. Oke, that's it, bro. Jadi dia akan sama ya. Yang di 3 ini dia udah pasti yang paling terakhir. Seperti itu. Nah, kan enak kalau kayak gini ya, nggak kayak tadi dia tuker gitu. Tapi memang stepnya ini lebih banyak. Nah, gitu ya, ditukar. Nah, sekarang ditukar. 3 ke 2. Nih ya, tadi yang 2 ke 1, 3 ke 2 gitu ya. Oke,
Oke, that's it. Nah, coba ya kita lihatnya. Oke, ini hasil dummy kita letak sini, baru yang kedua kita letak pertama, yang ketiga kita letak yang kedua gitu. Jadi dummy-nya ini adalah untuk sebagai ini aja apa namanya? Ya tempat dimana kita bisa meletakkan hasil akhirnya sebelum kita perbarui gitu. Gitu, guys. Oke, sekarang kita cepetin. Wah, bener aja ini eksklusif banget ya. Sulit. Nah, oke. Wait. Tadi setelah dari oke, pas hasilnya minus ya, kita ulang. Set. Oke, pas hasilnya minus. Nah, dapat minus ya. Dia langsung balik ke atas ke inbox ini gitu. Langsung balik ke inbox. Karena apa? Karena di sini kita nggak mau dia melebihi ya. Kita nggak mau melebihi hasilnya ini kan 21 ini. Ya kan itu kita letak di sini karena kita cuma mau dia yang kurang dari 18 atau sama dengan 18 gitu aja ya. Nah, baru langsung dia buang. Nah, baru ke inbox lagi gitu, guys. Ambil yang baru. Mulai lagi dari 1 gitu ya. Karena diperbarui di sini nih. Nah, gitu. Oh, ini ditambah baru diletakkan ke dummy gitu, guys. Cukup memusingkan. Oke, masih plus, berarti kita lanjut ya. Nah, baru kita jumlahkan ini, letakkan di dummy, baru kita tuker ya kan. Nah, kita tuker yang awalnya di 2 jadi 1, yang awalnya di 3 di sini jadi yang kedua seperti itu. Yang terbaru pokoknya selalu yang di sini. Dummy ini sebenarnya paling baru, cuma dia kan hanya sebagai penjumlah akhir aja gitu. Kita tetap menggunakan sequence yang ada di tiles 3 dan 4 seperti itu. Jadi dikit lagi habis ini 8. Oke, masih plus. Lanjut lagi 5 kita letak sini. Terakhir 8. Nah, ini hasilnya pas minus ya. Nah, kita tukar dulu. Yang ini kita tukar ke sini. Baru pasti kurang 0. Kita letak. Oke, kita cek lagi di sini. Selanjutnya kalau misalnya dia lebih, berarti nggak diambil lagi gitu ya. Kita lihat di sini. Akhirnya size challenge kita terpenuhi, tapi speednya jadi kayak ya sudahlah gitu ya. Jadi mau gimana lagi, guys? Ini udah yang terbaik ya. Tapi tadi bentar. Tadi sebenarnya aku ngeliat kejanggalan sedikit. Oke, kita yang penting udah dapat hasil baiknya di sini ya. Ada kejanggalan sedikit di sini. Kalau kita lihat di sini. Tadi itu kenapa kita harus copy from 0 dulu, baru sub ke dummy. Copy from 0 baru sub ke dummy. Kenapa nggak? Ini kan kita udah megang. Bentar. Nah, ini kan yang 3 ini kan sebenarnya sama aja kayak dummy kan, sebelum dia masuk ke proses berikutnya di sini kan. Kan di bawah sini ya kan kita fokusnya. 3 ini kan sama kayak dummy. Kenapa nggak 3 ini langsung kita sub ke, karena kita lagi megang copy itu 3 nih kan, daripada kita banyak-banyakin langkah copy from ini. Berarti langsung kita 3 ini langsung kita kurangi ke dummy, tapi sekarang dibalik apa namanya syaratnya gitu. Berarti kalau jump if negatif ya kan, jump if negatifnya itu bahwa gini. Sorry ya kalau agak belibet ya. Kita tukar kayak gini, misal ini kita ganti subnya jadi yang ini ya kan. Kita nggak usah pakai copy from ini. Dari copy to 3 ini langsung sub ke, bukan 5, 0 bro, dari tadi kebalik terus nih. Oke, kita sub ke 0. Jadi kalau yang awalnya kan dari yang angka inbox kita kurangi dengan angka yang ada di sini ya kan, itu hasilnya. Kalau plus kita ulangi kembali ya kan. Kalau sekarang yang dari sini ya kan, dari dummy atau 3 ini kan sama dia nilainya. Ketika kita sub di nilai awalnya ya kan, ini supaya memperkecil angka nih, lumayan tuh ya, jadi 18 gitu. Nah, ketika kita sub ke sini, maka gantian yang minus lah yang kita ulang gitu ya. Jump if negatifnya kita ulang gini. Nah, jadi jump if negatifnya ini ya kan, ini kita ulang ke sini. Nah, baru jamnya ini baru kita naikin ke atas. Gitu dia, guys. Gitu ya. Bener ya gitu ya. Sama aja kan? Sama aja, bro. Seperti itu saja. Udah, selesai. Iya. Cuma tinggal dibalik doang ya. Nggak masalah ya. Oke. Nah gitu ya, kalau minus ya kan, minus dia lanjut. Nah gitu, tapi kalau plus, kita coba sampai plus. 18 banyak banget ya. 5, 13,
19, oke. Habis ini 21. Nah ini ya, pasti kurang. Oke, pas plus baru diambil yang baru. Bro, tinggal dibalik doang, kita udah bisa dapet gitu ya. Daripada kita copy from dulu gitu kan sama aja, nambahin langkah gitu loh. Bisanya sebenarnya ini 18. Not a big deal, not a big deal. Easy peasy lemon squeezy. Yo. Masih lama. Kita gaskan aja. Oke, masih lama. Oke, kita harus lihat ya fenomena terakhir gitu kan supaya lebih dramatis seperti itu. Oh, bentar. Harusnya 8 ini, harusnya 8 kan masuk di ini. Masuk di outbox. Kenapa dia nggak? Oh. Karena ada jump if negatifnya di sini. Dia hanya negatif aja. Kalau dia nggak negatif dia tetap lanjut ya. Dia lanjut ke jam, habis itu ambil inbox. Padahal inbox udah kagak ada gitu ya. Dia nggak langsung ambil, dia nggak langsung masukin ke sini, nggak langsung masukin ke outbox gitu ya, karena ya udah dipikirnya udah selesai gitu. Apa yang baru kita lakukan di sini guys? Sebentar. Apa kita berdua mata aja? Apa kita berdua mata aja? Coba ulang. Ini juga sama sih jadinya. Iya, kesel kalau misalnya ada angka yang pas di ini ya. Kalau ada angka yang pas di Fibonacci-nya, 8 tuh kan pas di Fibonacci ya. Nah, 8 tuh pas di Fibonacci seperti ini, guys. Nah, artinya dia hasilnya jadi 0 gitu ya. Kalau jadi 0, artinya oh ya, kita tetap nggak bisa menggunakan kalau misalnya kita pakai codingan ini, ya kan. Kita tetap nggak bisa pakai jump if negatif sekali gini. Kita harus tambahin satu lagi itu jump if zero nya guys. Jadi kalau zero dia juga sama kayak si negatif nih, dia akan kembali ngulang langsung ke copy from ini ya, langsung di outbox seperti itu. Oke lah kalau kayak gitu berarti ya sama aja ujung-ujungnya 19 juga jadinya. Dia emang dia nggak memberikan kita ruang untuk lebih pendek lagi guys. Itu oke, nggak apa-apa. Oke, seperti ini. Udah sama aja jadinya 19, tapi siapa tahu speednya lumayan gitu ya. Coba cek aja di sini. Nggak guna juga sih kalau speednya lumayan. Kan kita udah dapat yang tadi paling bagus ya, 116 itu GG banget sih. Bentar, ulang. Tadi pengen lihat yang 8. Nah, kita lihat yang 8 ini ya. 19 biarin aja, kita fokus yang 8. Apa yang terjadi? Kelewat tadi guys, sorry. Oke, yang 8 ya. Kita fokus sampai dia terakhir. 1, 2, 3, 5, oke, 8. Kita lihat ya, ketika dikurangi set 0, nah 0 dia balik lagi ke outbox gitu ya. Kalau tadi kan dia pas 0 kan karena dia bukan negatif, maka dia ke atas gitu. Oh, kenapa lanjut? Oh ya, dia identifikasi dulu kalau misalnya udah lebih dari sini, nah baru dia habis gitu. That's it ya. Kita lihat hasilnya. Oke, ini bagus. Yang ini pasti ya seenggaknya lebih bagus dari yang tadi. Coba. Oke. 166. Oke lah, nggak apa-apa ya. Lebih bagus dari tadi kan 17 sekian gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Ya tetap aja masih lebih bagus yang sebelumnya tadi ya. Oke, udah gini aja guys ya. Udah panjang banget harusnya tadi. Udah kita skip aja sebenarnya. Nggak guna juga kalau misalnya kita mau menyelesaikan yang tadi ini. Tapi nggak apa-apa ya, karena kita mencoba-coba gitu. Oke, just like that. Nah, selanjutnya kita sudah menyelesaikan ya. Sekarang kita sudah menyelesaikan yang Fibonacci Visitor yang 22. Nah, sekarang kita ada yang lanjut yang ke-23 itu adalah little number atau angka terkecil. Seperti apa nanti ya kan? Oke, kita lihat aja nanti ya gimana gameplaynya. Sekarang kita cukup dulu karena sudah ya cukup lelah ya dengan Fibonacci ini. Emang tadi itu benar-benar sulit ya. Mungkin emang yang di jajaran ini semua itu adalah yang opsional gitu. Makanya kita bisa lanjut ke yang atas-atas ini. Bener. Tapi nggak apa-apa. Sebagai gamer sejati, kita harus menyelesaikan semuanya secara berurutan gitu ya. Jadi nggak boleh lompat-lompat, nggak boleh kita singkirkan yang sulit-sulit gitu ya. Oke, itu aja guys untuk kali ini ya. Thank you for watching ya kan. Sampai jumpa di level berikutnya. Dadah. Thank you.